Terus ceritanya Bang Andi ini kan dari kecil dari Kuala Simpang ya Besitang ya, terus ke Medan, Sibolga ya, Sibolga tuh ke Tangerang. Saya dengar tuh Bang Andi ini pernah sampai jadi tukang parkir, ini ceritanya gimana ya? Jadi Pak Edi, orang tua saya itu dulu PPL Pak. PPL itu penyuluh pertanian lapangan di Kuala Simpang, di Besitang dekat dengan Kuala Simpang. Kemudian ada satu kejadian di sana itu, orang tua saya lahir di sana, bapak saya ketemu ibu saya di sana, orang Tamiang gitu. Kemudian menikah, kemudian saya sampai SD di Kuala Simpang, di Aceh Timur dulu namanya, sekarang Aceh Tamiang. Nah, kemudian bapak sempat bisnis, kemudian waktu itu rame-rame GPK, Gerakan Pengacau Keamanan gitu ya. Tahun 90. Ya, tahun 90-an, 89 kalau saya nggak keliru. Kemudian kami terpaksa mengungsi. Bapak bawa anak-anaknya semuanya, kalau istilah anak Medan lari malam. Lari malam. Jadi istilah anak Medan kan lari malam. Jadi dari sana kemudian diungsikan ke Medan. Dari Medan kemudian ke Sibolga. Jadi Bapak mulai lagi dipindah ke Sibolga, bisnis di Sibolga. Kemudian saya SMP di Sibolga. Kemudian ada Bapak gagal lagi bisnis di situ, Bapak sempat pindah ke sini. Pindah ke Tangerang. Ke Tangerang. Saya akhirnya juga ikut pindah ke sini. Nah, di situ di Tangerang ini diceleduk Pak Edi. Jadi sempat mikir gimana caranya sekolah, Bapak harus pindah ke sini, nggak bawa apa-apa begitu ya. Kemudian Bapak waktu itu sempat jadi taksi berubet. Nah, kemudian akhirnya ya anak-anak harus bantu semuanya. Saya waktu itu masih mau masuk SMA. Bahkan ketika mau masuk SMA, nggak ada duit, Pak. Nggak ada duit. Kemudian Pak Edi akhirnya saya dimasukkan oleh om saya itu ke SMA Muhammadiyah. Gratis, Pak. SMA-nya waktu itu kita bilang, saya waktu itu sedih sekali ngelihat SMA-nya jelek begitu ya. Kemudian ini banjir kalau hujan, yang ngedumel lah kok saya masuk SMA ini begitu. Padahal saya dari SMP dan SD itu selalu berprestasi, ranking 1, 2 ada ranking kan. Nah, kemudian masuk SMA itu gratis, Pak. Masuk, kemudian Pak Edi di sini gratis, kemudian saya diberikan beasiswa selama 3 tahun. Nah, ternyata di SMA itulah saya memperoleh banyak nilai. Makanya saya percaya dengan pesan Allah itu, pesan Tuhan bahwasannya sesuatu yang kita anggap buruk ternyata itu belum tentu buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita. Ternyata itu yang terbaik buat saya. Luar biasa ya. Proses pendidikan, kaderisasi organisasi saya peroleh dari SMA Muhammadiyah itu. Saya jadi ketua OSIS di situ, saya jadi banyak pendidikan di situ, banyak teman dan segala macam. Proses pengkaderan kepemimpinan menurut saya dimulai dari situ. Nah, sambil saya sekolah, karena orang tua punya keterbatasan ekonomi, saya parkir di rumah sakit Klinik Medika Lestari namanya. Di situ saya parkir selama 3 tahun, Pak. Jadi jam 4 sore setelah pulang sekolah saya parkir. Nah, nanti malam jam 7 digantikan oleh adik saya. Adik saya namanya Donald Anjar Simanjuntak. Nah, dia yang gantikan parkir sampai nanti malam sampai jam 10. Jadi kami bergantian parkir. Nah, ibu itu almarhumah ibu saya nunggu di rumah itu kalau saya pulang baru ibu masak untuk makan malam. Ada 2 adik kami lagi yang masih kecil-kecil harus nunggu saya pulang baru beli sesuatu buat dimasak oleh ibu. Tapi biasanya kalau jadi tukang parkir itu harus punya sesuatu kekuatan. Nah, iya, jadi kayak preman atau mungkin kita boxing tadi itu ya. Jadi saya dengan adik saya ini kan ya anak-anak dari Medan, semangat anak Medan, kami masuk ke parkiran itu, tapi kami tetap sekolah. Ada om kami dulu, om kami anak orang Medan juga ya, biasalah orang-orang ini. Nah, jadi kira-kira kalau masuk ke tempat yang keras begitu, pasti ada ininya, ada yang lebih kuat. Ya, kebetulan yang lebih kuat pada saat itu om kami nih, anak Medan, dia yang disegani di situ, kami masuk di situ.